Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Sahabu Official. Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan yang ada di toko fotokopi. Jadi kalau menurut saya ya, fotokopi itu ini bagian mesin doang. Untungnya kalau di saya tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena biaya servis mesin fotokopi termasuk mahal. Biaya servis doang, kayak saya kan punya teknis itu ya. Biaya servis doang 150. Belum termasuk kalau ada ganti part, itu tidak ada yang murah. Saya udah fotokopi hampir 2 tahun, part yang diganti mainboard harganya 1.200.000. Terakhir ini terus mainboard, RAM kena 400, terus apa CPT apa itu kena 1.100.000. Jadi di part fotokopi ini tidak ada yang murah, makanya saya berani bilang untung di fotokopi, untung mesin fotokopi itu yang fotokopi tidak ada. Kalau kita buat fotokopi itu keuntungannya ke dia juga buat biaya servis. 3 minggu yang lalu saya dapat borongan, cuma 3 lembar dia fotokopi 7.500 lembar. Tapi dia minta dengan harga 150 per lembarnya. Ya kan di sini rata-rata 200 perak per lembar. Jadi karena banyak dia minta 150. Tapi harga dari saya 175. Tapi dia nggak mau dengan harga 175, saya tidak mau dengan harga 150. Terus gak jadi. Jadi hitungannya gini, ntar ya saya ambil kalkulator dulu. Satu rim kena 500 lembar. Itu kalau tidak ada yang nyangkut ya. Jarang sih, kalau biasanya kita fotokopi pasti ada yang nyangkut. Ini kita hitung yang tidak ada yang nyangkut dulu. 500 lembar dikali 150, kalau dia minta 150. Kenanya 75.000 satu rim. Berarti modal kertas F4 sekarang udah 39.500, berarti taruh 40.000. Berarti keuntungannya itu 35.000 per rim. 35.000 per rim, belum listrik, belum toner. Taruhlah listrik sama toner kena 10.000, berarti keuntungan kita cuma 25.000 per rim. 25.000 per rim menurut saya, apalagi dia fotokopi 7.500 lembar ya, itu pasti kemungkinan kita harus manggil teknisi habis setelah fotokopi itu. Soalnya apalagi kita yang jarang ada borongan kayak gini, otomatis kalau fotokopian dengan segitu banyaknya itu pasti ada part yang haus atau panas, otomatis ganti manggil teknisi. Udah berapa ya, manggil teknisi 150, tadi saya hitung ya 7.500 lembar. 7.500 dibagi 500, nah 150.000. 500 dikali ya, saya hitung dulu 7.500. Oh, dibagi 500 kena 15 rim. 15 rim kali 25.000 tadi keuntungan kita 375.000. Kalau kena biaya servis 150, berarti masih sisa 225.000.
Itu kalau tidak ada part yang rusak. Kalau ada part yang rusak udah pasti melebihi dari angka segitu. Itu bukannya untung, malahan rugi. Belum lagi kalau udah mesin kita rusak, motokopi yang lainnya jadi terganggu, otomatis pelanggan kita sedikit banyaknya pasti pergi. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kan sebagian mau motokopi doang, rencananya sih motokopi, tapi pas kita lagi motokopi dia melihat dia beli barang yang lain. Sebenarnya keuntungannya di situ, bukan di fotokopinya. Jadi kalau kita bilang dia mau motokopi, otomatis kita bilang mesinnya rusak bu, otomatis dia pergi ke tempat lain, terus dia beli yang lain itu di tempat lain, bukan tempat kita. Kebanyakan begitu sih saya perhatiin. Jadi makanya saya berani bilang fotokopi tidak ada untungnya. Terus apa lagi? Jadi untuk apa sih fotokopi diadain kalau tidak ada untungnya? Di sini saya jelasin. Prinsip saya, fotokopi, jadikanlah fotokopi itu sebagai penarik pembeli. Jadi kan kayak yang saya bilang tadi, dia kadang mau fotokopi tapi dia sambil ngeliat-liat kan. Fotokopi kan apalagi kalau fotokopi KTP kan butuh waktu 1 menit apa 2 menit. Jadi dia sambil lihat-lihat, kalau ada yang dia sukai, dia pasti beli. Jadi kita ngambil keuntungan sebenarnya di barang yang dia beli itu, bukan di fotokopinya. Jadi buat teman-teman, usahakan jenis barangnya banyak. Jadi semakin banyak jenis barang yang kita jual, semakin banyak pembelinya yang berminat. Makanya saya jualin, mulai dari alat listrik, aksesoris, mainan, perlengkapan ulang tahun, sandal saya jual. Itu udah 5. Di sini sih jarang sih fotokopi itu menjual kayak gitu, banyaknya jarang. Jadi saya sih hitungannya gini, itu kan sandal baru saya masukin sekitaran 2 minggu. Alhamdulillah sih tiap hari ada yang laku, ada yang 1, kadang ada 2, paling banyak pernah laku 6 pasang. Kalau dihitung-hitung yang 6 pasang itu udah cukup buat ke dapur sama buat jajan anak kita. Jadi buat ke dapur sama buat jajan nggak ngambil dari yang ATK atau yang lain. Jadi hitungannya harus ke situ. Terus masalah untung itu kan kalau di mesin ya, untungnya sebenarnya tidak banyak. Tapi kalau untung di komputer ini kan ngeprint foto atau cetak foto, ngeprint dokumen, nge-scan dokumen, itu untungnya yang banyak sebenarnya. Sama kayak ini fotokopi, apa namanya, cetak foto ini modalnya ini sekitaran 17.000 per pak. Sepak isi 20, berarti modalnya kira-kira hanya sampai 1.000. Tapi kita bisa nyetak foto paling murah 10.000, 10R. Itu juga masih bisa, bawahnya itu masih dapat 3x4 sama 2x3. Balik kalau dia pas foto, aduh udah dapat 30.000 dapat. Kalau pas foto 3x4, 4x6, satu kertas itu dapat. Jadi keuntungan yang banyak itu sebenarnya di komputer. Kalau di komputer tidak bisa dipungkiri untungnya banyak, tapi modalnya juga lumayan sih. Apalagi kalau kita nyetak foto yang ukuran 17R ya, yang 17R, iya A3, itu untungnya lumayan. Per lembarnya itu kalau di sini saya jual 25.000 satu lembar. Itu modalnya palingan 3.000 atau 4.000 perak. Tapi memang harga printernya mahal. Sekarang harga printernya itu udah kena hampir 9 jutaan satu. Kalau printer yang kecil ini yang disesuaikan, saya terakhir beli 2.645.000. Jadi ini buat apa namanya, gambaran buat teman-teman yang ingin atau yang sedang buka usaha fotokopi. Jadi kalau ada, kan kadang ada dia ngelihat fotokopi maju rame gitu ya, lumayan pendapatannya, tapi dia pengen dengan cara diangsur. Dia bilang dulu mesinnya dulu. Kalau saya jangan buka fotokopi dengan punya mesin doang. Jadi itu keuntungannya saya bilang bukan nggak ada, malahan rugi.
Jadi kalau yang ingin buka, modal harus matang sih sebenarnya, kalau tidak mau bangkrut atau rugi. Modal harus benar-benar siap, jangan yang nanggung-nanggung. Jadi kalau kita masih kerja, misalnya ini posisi masih kerja, kita punya misalnya 50 juta. Kalau menurut saya jangan dicoba dulu buka usaha fotokopi dengan modal segitu. Takutnya yang 50 juta melayang. Mending nabung dulu, modalnya cukup dulu baru buka. Jangan nanggung-nanggung. Kalau nanggung sih ntar ujung-ujungnya itu ya rugi, bangkrut. Terus masalah di keuntungan ATK, mungkin tiap daerah sih, tiap daerah kan modalnya itu beda. Tapi kalau kita ini sih ngambil rata-rata di keuntungan itu 40 sampai 70%. Jadi kalau barang yang sering laku itu ngambil keuntungan palingan 40% sih. Kayak contoh pulpen, spidol, buku, itu untungnya nggak banyak. Tapi kalau barang yang jarang laku, itu keuntungan sebenarnya bisa sampai 100% sih kalau barang yang jarang laku. Apalagi yang jarang ada di toko orang. Kita di fotokopi cuma ada barangnya itu. Contoh styrofoam. Styrofoam itu tidak ada di warung atau di mana, cuma adanya di fotokopi doang. Itu kalau nggak salah model 3.200. Itu bisa kita jual harga 6.000, 7.000 sampai 8.000. Jadi jangan jual pulpen yang mahal, itu nggak bakalan laku. Kita kan kalau Ini berapa dah? 35 bang. 30 dah. Nomornya udah pasti Ya. Udah pas nomornya. Masih ada apa lah? Pesantren anak. Oke. Ini bukan yang ngerayu biar kita barukan. Terima kasih. Nah, kadang begitulah. Ada yang beli sandal, ya udah cukup buat jajan anak kita. Jadi hitungannya ke situ. Terus masalah keuntungan di mainan. Kalau di mainan itu saya ngambil untung 80% sampai 200%. Ya tergantung barangnya sih. Kadang kan ada barangnya gede, tapi modalnya murah. Memang mungkin bahannya atau gimana saya juga kurang tahu. Itu kita ngambil untung bisa sampai 200%. Kadang ada barangnya kecil, tapi mungkin bahannya bagus, modalnya tinggi, kita nggak bisa jual tinggi juga. Ya di situ kita ngambil untung sekitar 80%. Jadi kalau buat di mainan, saya tidak ada ngejual keuntungan di bawah 80%. Modal misalnya 10.000, paling minim saya jual 18. Gitu. Itu di mainan ya. Buat alat listrik. Di alat listrik keuntungan relatif sih. Sama kayak ATK sih. Kalau di lampu, kalau yang terkenal ya kayak cahaya kan di sini yang paling ini sih cahaya. Kita nggak bisa ngambil untung banyak sih kalau di watt-watt yang kecil. Tapi kalau di wattnya gede, kita bisa jual karena di warung-warung jarang ngejual 25 watt ke atas, itu jarang. Dia palingan ngejual dari 5 watt, 7, 10 sampai 15. Jadi kalau udah di wattnya gede, kita bisa ngambil untung lebih gede. Kalau di lampu itu semakin wattnya semakin tinggi, untungnya semakin banyak. Soalnya beda modalnya itu nggak banyak, tapi kita harga jualnya itu lumayan. Kalau buat di kayak ini sih enak, yang ngejual itu kayak steker, kayak colokannya itu, fitting, itu untungnya enak, bisa sampai 200%, tambahan sampai 300%. Kayak fitting yang biasa yang gantung itu keuntungan 300% dari modal. Fitting, colokan, ini paku klep, klep ini ya, klep yang di kabel itu juga untungnya lebih dari 100%. Jadi keuntungan kalau listrik ada yang belanja 200, itu udah pasti 100.000 keuntungan dari kita setengah isi modal. Di kabel juga keuntungan yang nggak bisa ngambil untung banyak di kabel cuma Eterna, soalnya kan Eterna terkenal pasaran. Jadi itu saya ngambil untung di kabel
45% sampai 50. Sekarang dulu saya beli terakhir kena 400.000. Itu 50 meter. Saya jual 12.000. Saya nanya kemarin belanja kan, tukang kabel itu memang jarang laku sih karena mahal. Kemarin belanja saya tanyain udah kena 445.000 dulu 50 meter. Berarti modalnya itu udah milih 8.000. Tapi saya tetap jual 12.000. Kalau kabel-kabel yang warna itu sih murah sih. Ada yang modal 800 perak, 900 perak. Tadi ada ya. Itu kabel yang paling murah saya jual 3.000. Itu modalnya itu nggak nyampe 1.000 per meter. Jadi untungnya enak banget. Yang saya jual 4.000 itu modalnya nggak nyampe 1.300. Jadi keuntungan di kabel itu enak banget. Makanya saya saranin buat yang usaha fotokopi, usahain dimasukin alat listrik. Itu nomor 1. Barang pendamping yang paling nomor 1 saya rekomendasiin yang ingin memasukkan barang pendamping nomor 1 alat listrik. Setelah alat listrik, aksesoris. Setelah aksesoris, mainan. Setelah mainan, sandal. Setelah sandal, perlengkapan ulang tahun. Terakhir sih perlengkapan ulang tahun sih. Karena modal perlengkapan ulang tahun sekitaran berapa ya? 1.500.000 sudah cukup, udah lengkap. Itu videonya ada di video saya sebelumnya. Semuanya ada sih. Mau alat listrik, aksesoris, mainan, semuanya ada di sini. Barangnya apa aja yang saya jual, jenis-jenisnya apa aja ada di situ. Lihat aja dilihat ke bawah ada itu videonya. Jadi begitulah kira-kira. Yang ingin membuka usaha fotokopi, jangan coba membuka dengan modal mesin fotokopi doang. Ujung-utangannya jadi rugi bukannya untung. Mungkin sampai di sini sih video saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Buat ada gambaran yang ingin maju sukses kita bersama di dunia perfotokopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.